Selamat pagi pagi. Oke, Pak Iron, selamat pagi. Oke, apa kabarnya pagi ini pagi? Puji Tuhan, Pak Iron. Baik, gimana dengan Pak Iron? Oke, kalau saya juga pagi baik-baik saja. Oke, eh, syukur pagi kalau gitu. Esok kan Pak Egi mau melakukan coaching. Ya. Jadi besok saya itu akan melakukan supervisi coaching yang dilakukan oleh Pak Egi. Pak Egi sebagai coaching dan Pak Ano besok sebagai coach Pak Egi. Benar Pak Egi ya? Oke, benar Pak Iron. Oke, baik Pak Egi. Sebelum melakukan supervisi esok Pak Egi, pada saat coaching hari ini kita bincang-bincang dulu sebelum melakukan supervisi. Apakah Bapak sudah memiliki rubrik penilaian untuk coaching esok? Oke, Pak Iron sudah. Itu terkait dengan 3 kompetensi esok Pak Iron, itu hadir secara penuh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, benar sekali Pak Egi. 3 kompetensi seorang coach itu harus kita pahami betul. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Pak Egi ingin perdalam nanti supaya besok saya bisa bantu? Oke, benar sekali Pak Iron. Saya ingin Pak Iron besok untuk membantu saya pada kompetensi ketiga-tiganya. Oke Pak Egi, nah, untuk esok itu kompetensi apa yang harus saya amati dari Pak Egi atau yang mendapat perhatian penuh dalam kegiatan coaching esok? Baik Pak Iron, kompetensi yang harus mendapat perhatian penuh dari Pak Iron besok yaitu kompetensi kehadiran penuh, sehingga tujuannya ya supaya saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Oke, benar sekali Pak Egi. Nah, jika kita bisa memberikan jika kita bisa hadir secara penuh dalam kegiatan coaching Pak Egi, kita bisa merasakan bahwa kita akan merasa seperti ada rasa empati terhadap coaching, sehingga coaching juga semacam ada ikatan dengan kita Pak Egi. Ya, betul. Lalu untuk menemukan sendiri atau jalan keluar, kira-kira harapan apa saja besok yang Pak Egi harapkan dari kegiatan coaching? Baik Pak Iron, terkait dengan harapan, jelas yang pertama semuanya akan berjalan dengan baik besok, itu harapan pertama. Yang kedua, bisa mengembangkan diri dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi si coaching. Dan yang ketiga, bisa menciptakan suasana yang nyaman besok ketika coaching sedang berlangsung, sehingga coach juga bisa menceritakan semua persoalannya dengan baik. Terima kasih Pak Egi, itu saja Pak Egi. Semoga kegiatan esok berjalan lancar ya Pak Egi ya. Baik Pak, terima kasih. Sampai ketemu besok Pak Egi ya. Oke. Oke. Selamat pagi Pak Ano. Pagi Pegi. Gimana kabar hari ini? Kabar baik Pegi. Baik. Bagaimana Pak Ano hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih. Gini Pegi, ya saya ini kan seorang guru seni budaya. Ya. Saya ingin menciptakan suasana belajar di kelas yang begitu menyenangkan untuk anak-anak, ya, dan membuat anak-anak bisa tertarik untuk belajar. Akan tetapi Pegi, sejauh ini apa yang saya buat itu belum mencapai hasil yang memuaskan. Bagus tuh Pak Ano, itu hal yang luar biasa. Terus dari Pak Ano sendiri, apa tujuan Pak Ano menciptakan sesuatu yang menyenangkan? Ini Pegi, tujuan saya itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas, serta bagaimana membuat anak-anak itu tidak jenuh dalam kelas ketika les seni budaya itu berlangsung. Oh gitu ya Pak. Oke, itu sesuatu yang bagus. Apakah yang Pak Ano sudah lakukan selama ini? Ya baik, terima kasih Kak Edi. Ya, selama ini memang ketika
kalau saya melihat situasi kelas sudah jenuh, saya biasanya melakukan ice breaking atau permainan dalam kelas, tetapi belum membuahkan hasil. Oke. Oke, terus kira-kira menurut Pak Ano, mengapa belum membuahkan hasil? Kira-kira Ya Peggy, terima kasih Peggy. Ya memang selama ini ketika anak-anak melakukan permainan atau SBP dalam kelas itu suasana kelas itu menyenangkan. Ya. Begitu kembali ke materi lagi ya tiba-tiba anak sepertinya tidak semangat. Jadi kendalanya saya temukan yaitu di materi yang saya berikan. Peggy. Oke, baik Pak Ano. Apa sebenarnya yang Pak Ano butuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Baik Peggy, jujur saja ya saya butuh tips-tips dari Pak Iki atau strategi apa gitu agar saya bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan atau suasana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak Peggy gitu. Oke, ya. Nah, Pak Ano, oke kita bahas tips-tips ya atau strateginya. Kita perlu memahami penyebab mengapa sampai Pak Ano tidak bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ketika KBM Seni Budaya. Oke, apakah karena terkait melakukan ice breaking ataukah ketika mengajar Pak Ano hanya menggunakan konten belajar yang bersifat visual saja, ataukah yang kinestetik saja, ataukah karena memberi tugas yang sama terus untuk setiap anak? Benar sekali Pak Egi ya. Apa yang ditanyakan Pak Egi itu ya membuat saya berpikir dan merenung. Memang ya jawabannya itu ada di saya ya. Jadi setelah saya mendengar apa yang saya katakan oleh Pak Egi, saya berpikir kalau memang selama ini itu materi yang saya berikan itu terlalu monoton Pak Egi, monoton sekali. Dalam arti bahwa ya saya masuk kelas kemudian ceramah dan jarang menghadirkan konten-konten visual dan juga kinestetik ataupun audio, misalnya menari begitu apa, kemudian orang bermain drama gitu. Jadinya hanya sebagian anak saja yang memang merasa senang, sementara anak-anak yang cara belajarnya tidak seperti yang saya berikan pasti mereka kecewa dan suasana kelas tidak menyenangkan begitu. Oh begitu ya Pak. Oke, setiap kita pasti punya permasalahannya. Bukan hanya Pak Ano saja yang mengalami kendala seperti ini ya, dalam kaitan gimana proses KBM dalam kelas. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Itu sudah baik. Memang itu yang saya alami. Jadi selama ini sudah berusaha tapi belum juga berhasil, dan pada saat ini saya sendiri juga menemukan solusinya. Oke. Keren, bagus itu Pak. Saya senang mendengarnya. Gimana ini apakah menurut Pak sudah cukup? Ya Peggy, ini apa yang saya dapatkan dari Peggy ini sudah luar biasa, dan saya sudah paham soal dan strategi nanti yang akan saya ambil. Oke, baiklah Pak Ano. Kira-kira kapan saya bisa melihat materi pelajaran berdiferensiasi yang Pak Ano buat? Ya, terima kasih Peggy. Memang saya punya rencana akan membuat pembelajaran berdiferensiasi di mana konten-konten materi-materi yang saya hadirkan itu memang sungguh-sungguh menjawab cara belajarnya anak-anak sesuai dengan minat mereka. Nanti saya depannya Peggy ya, sebelum saya masuk kelas saya meminta waktu dari Peggy 15 menit saja untuk melihat sedikit materi yang saya buat gitu Peggy. Oke, mantap itu Pak Ano. Itu akan membuat saya yakin nanti bahwa apa yang Pak Ano inginkan tercapai gitu. Lanjut Peggy. Lagi asini walaupun aku potong ya. Mantap Pak Ano, yang membuat saya nanti yakin. Oke, 1, 2, 3. mantap Pak Ano. Yang membuat saya yakin nanti kira-kira apa? Oh ya,
baik, terima kasih Peggy. Ya, nanti itu suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Peggy dan anak-anak merasa senang saat mereka belajar karena saya memfasilitasi minat belajar mereka masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Ano. Ya, demikian saja untuk hari ini ya. Terima kasih Peggy. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Igi, gimana? Sudah melakukan coachingnya kemarin? Oke, selamat siang juga Pak Iron. Itu sudah Pak, senang dan bahagia rasanya. Bagaimana kemarin Pak Igi, penerapan dari kompetensi yang kita bahas kemarin? Ya, itu sudah Pak Iron. Ada beberapa catatan. Performa saya, ya menurut saya sudah bagus. Gitu. Pertama, saya sudah bisa mengarahkan coaching dengan baik sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan yang dihadapi. Oke, Pak Igi, benar sekali Pak Igi. Dari pengamatan saya kemarin juga itu saat coaching, secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik Pak Igi. Sudah memberikan pertanyaan, sudah bisa menghadirkan coaching, bisa membawa coaching ke dalam suasana dengan kehadiran penuh. Kurang lebih seperti itu kemarin Pak Igi ya. Terima kasih Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Pak Igi? Tidak masalah Pak Iron. Saya senang sekali dan tidak merasa keberatan. Oke Pak Igi, silakan. Kemarin itu Pak Igi, saya mencatat di sini ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ya. Oke. Pak Egi kemarin sudah memberikan dengan baik. Yang pertama, kehadiran penuh. Hal ini ditunjukkan dengan ekspresi, lalu kontak mata dengan coach. Lalu kemarin Pak Egi, yang kedua kemarin yang saya catat kemarin itu mendengarkan dengan baik. Itu ditunjukkan dengan respon yang sangat baik. Dan yang ketiga, pertanyaan berbobot yang menurut saya sangat luar biasa Pak Egi. Dan yang penting, sehingga tadi saya mengamati coach bisa menemukan sendiri dia punya persoalan. Saya merasa senang karena telah melakukan coaching dengan baik. Kira-kira apa perasaan Pak Egi setelah melakukan coaching? Tentu saya sangat merasa senang ya Pak Iron. Nah, oke Pak Egi. Kira-kira ke depannya Pak Egi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Egi? Oke, baik Pak Iron. Di sini ada catatan sedikit dari saya terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan, itu soal kehadiran penuh. Terima kasih Pak Egi, itu baik sekali. Lalu kapan Pak Egi? Kapan, di mana, dan dengan siapa nanti melakukan itu Pak Egi? Terima kasih Pak Iron. Ya, hari ini ya, itu bukan hanya hari ini saja, beberapa kali, mungkin 2-3 kali seminggu ada latihan di sekolah dan di rumah. Ya, tentu saya juga meminta bantuan dari teman-teman guru untuk bisa berkolaborasi. Oke Pak Egi. Nah, saya pikir Pak Egi berkolaborasi itu sangat penting Pak Egi. Oke Pak Egi, nanti saya akan tagih nanti Pak Egi ya. Oke, siap. Kegiatannya. Oke. Terima kasih Pak Egi ya.